Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan mengenai materi diagnosa kesulitan belajar. Pengertian diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa kesulitan belajar yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Guru atau pembimbing sebaiknya menghindari segala perbuatan yang dapat mengecilkan hati anak yang sedang menemui kesulitan belajar. Tunjukkanlah pemecahan kesulitan yang sedang dihadapi. Kesulitan belajar menurut ahli. Yang pertama, The United States Office of Education atau USOE pada tahun 1977 dalam Mulyono yaitu suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin nampak diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Yang kedua, dari Syaiful Bahri Jamaroh. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Ini berarti bahwa kesulitan belajar yang dirasakan oleh siswa bermacam-macam. Kata kunci dari diagnosa adalah menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha mencari solusinya. Maka tujuan diagnosa adalah menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami. Dengan demikian jelas bahwa tujuan diagnosa yaitu menemukan penyebab timbulnya masalah guna menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Kemudian ciri-ciri tingkah laku kesulitan belajar. Ciri-ciri tingkah laku yang merupakan gejala kesulitan belajar antara lain menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada murid yang sudah berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapainya selalu rendah, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah anak dalam keadaan jasmaninya segar akan berbeda belajarnya dengan anak yang kelelahan. Faktor fisiologis ini bersifat fisik, yang meliputi yang pertama ada karena sakit. Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya sehingga syaraf sensoris dan motorisnya lemah. Nah, akibatnya rangsangan yang diterima melalui indera tidak dapat diteruskan ke otak. Yang kedua, karena kurang sehat. Seseorang yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar sebab ia mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, dan pikirannya terganggu. Yang ketiga adalah sebab karena cacat. Cacat tubuh dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu cacat tubuh yang ringan dan cacat tubuh yang serius. Cacat tubuh yang ringan itu seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, dan gangguan psikomotor. Yang kedua, cacat tubuh atau cacat serius itu berupa buta, tuli, bisu, hilang tangan, dan kakinya. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis seperti bakat, motivasi, ego, intelijensi, dan cacat mental sangat mempengaruhi kemampuan belajar anak. Faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan jiwa atau kondisi mental seseorang. Faktor fisiologis ini meliputi intelijensi. Setiap orang memiliki tingkat IQ yang berbeda-beda. Seseorang yang memiliki IQ 110-140 dapat digolongkan cerdas. Lalu IQ
140 ke atas tergolong jenius, dan seseorang yang memiliki IQ kurang dari 90 tergolong lemah mental. Yang kedua ada bakat. Bakat ini adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakatnya. Yang ketiga ada minat. Tidak ada minat seorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai juga dengan kebutuhannya. Yang keempat ada motivasi. Motivasi sebagai faktor dalam batin berfungsi menimbulkan, mendasari, dan mengarahkan perbuatan belajar. Yang kelima ada kesehatan mental. Dalam belajar tidak hanya menyangkut segi intelek, tetapi juga menyangkut segi kesehatan mental dan emosional. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi menjadi 3, yaitu ada keluarga, lingkungan sekolah, dan tempat tinggal. Keluarga adalah orang tua keluarga sangat berpengaruh terhadap kesulitan belajar anak karena orang tua yang kurang memperhatikan perannya, kesehatan yang kurang baik, kebiasaan keluarga yang tidak menunjang akan berpengaruh pada kemampuan siswa. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama. Peran keluarga dalam menentukan keberhasilan belajar siswa tidak kalah penting dari lembaga formal dan non-formal. Apabila dalam keluarga tidak menyediakan suatu kondisi yang nyaman dan lingkungan yang kreatif bagi anak, maka lingkungan keluarga akan terlibat sebagai salah satu penyebab kesulitan belajar siswa. Faktor-faktor dalam keluarga yang meliputi penyebab kesulitan belajar siswa antara lain ada faktor orang tua, yang meliputi cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, dan bimbingan dari orang tua. Selanjutnya ada keadaan ekonomi keluarga. Lingkungan sekolah dan anggota yang ada di dalamnya sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan belajar siswa. Faktor eksternal lingkungan sekolah ini meliputi ada guru. Seperti guru yang tidak berkualitas ini sangat mempengaruhi kemampuan dan keberhasilan belajar siswa. Lalu ada hubungan guru dengan murid. Hubungan ini bermula dari sifat dan sikap guru yang tidak disenangi siswa, maka siswa ini mengakibatkan siswa ini akan sulit untuk mencapai keberhasilan belajar dan mengurangi kemampuannya dalam belajar. Selanjutnya adalah tempat tinggal. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial sehingga dapat mengakibatkan siswa kurang memperhatikan belajar. Lingkungan masyarakat yang dapat menghambat kemajuan belajar anak adalah 1. Media massa. Media massa ini meliputi bioskop, TV, surat kabar, majalah, buku-buku komik yang ada di sekeliling kita. Hal itu yang akan menghambat belajar apabila terlalu banyak waktu yang dipergunakan hingga lupa tugas belajar. Lalu yang kedua ada lingkungan sosial, meliputi teman bergaul, lingkungan tetangga, aktivitas dalam masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan pemateri berikutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya mengenai urgensi atau pentingnya dilakukan diagnosa kesulitan dalam belajar.
Banyak alternatif yang diambil guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didiknya. Akan tetapi, sebelum pilihan tertentu diambil, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau perbaikan belajar. Kemudian yang terakhir, setelah langkah-langkah di atas selesai, barulah guru melaksanakan langkah keempat, yakni melaksanakan program didikan. Diagnosis kesulitan belajar sebagai suatu proses upaya dalam memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahan masalahnya. Diagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik seyogyanya menjadi bagian dari program kerja lembaga pendidikan dengan perencanaan yang matang dan dilakukan sesuai prosedur diagnosis yang benar dan tepat sasaran. Dengan beberapa harapan problematika atau hambatan yang dihadapi peserta didik dapat teratasi dengan baik, sehingga kedudukan dan urgensi diagnosis kesulitan belajar dalam proses pembelajaran ialah menemukan dan melokalisasi letak kesulitan belajar peserta didik dan menentukan kemungkinan cara mengatasinya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar. Ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama adalah menunjukkan hasil belajar yang rendah. Dalam arti, di bawah nilai rata-rata yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi akademik yang dimilikinya. Yang kedua adalah hasil belajar tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga adalah lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas belajar. Yang keempat adalah menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sikap negatif lainnya. Yang kelima adalah menunjukkan perilaku yang kurang tepat, seperti suka membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, sering mengganggu di dalam atau di luar kelas atau mengasingkan diri. Yang terakhir adalah menunjukkan gejala emosi yang kurang wajar dalam menghadapi situasi tertentu, seperti tidak merasa sedih atau menyesal dalam menerima nilai rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar bersifat kompleks. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya ada cara mengenali kesulitan belajar. Yang pertama ada tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Yang kedua ada tes prasyarat. Adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu telah terpenuhi atau belum. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar yang dijumpai peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat,
Pengamatan dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku Nah, materi selanjutnya belajar yaitu adalah tahapan diagnosa kesulitan belajar. Menurut kesimpulan bahwa diagnosis kesulitan belajar adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar, menetapkan jenis kesulitan, sifat kesulitan, dan juga mempelajari faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama itu ada faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dan cara menetapkan serta mengatasi cara penyembuhan atau pencegahan. Yang pertama itu ada materi tipologi belajar. Tipologi belajar ini ada beberapa macam. Yang pertama, belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar pencegahan masalah, belajar rasional, belajar kebiasaan, serta belajar apresiasi. Yang kedua itu ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Sedangkan yang ketiga itu ada pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran aktif di sekolah. Selanjutnya itu ada tahap melaksanakan kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Tahapan tersebut meliputi yang pertama mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua itu melokalisasikan kesulitan belajar. Yang ketiga itu menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, dan yang keempat itu memperkirakan alternatif bantuan. Yang kelima ada menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, dan yang keenam itu adalah tindak lanjut. Yang ketiga itu adalah teknik yang digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar. Adapun beberapa tes yang diajukan yaitu yang pertama itu adalah tes persyaratan, yang kedua tes diagnostik, yang ketiga wawancara, dan yang keempat itu ada pengamatan. Cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, mengidentifikasi kasus dengan cara meneliti hasil ujian semester atau ujian akhir yang tercantum dalam laporan nilai. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Dapat dilakukan dengan melibatkan kedua orang tua. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dengan teknik pengidentifikasian, guru lebih mudah untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa.